Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Reka Kartika, Lydia Agustina, Muhammad Fajar Sidik, Yudiana Pratama, Astri Mufida, dan Lutfi Hakim. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Langsung saja. Yang pertama yaitu silsilah Kerajaan Tarumanegara. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Secara etimologi, istilah Tarumanegara berasal dari nama Taruma dan Nagara. Nagara ialah kerajaan atau negara, sedangkan Taruma asal berdasarkan istilah Taruma adalah nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada muara Citarum ditemukan percandian yang luas, yaitu Percandian Batu Jaya dan Percandian Cibuaya. Percandian tadi diduga adalah peninggalan Kerajaan Taruma. Nah, Kerajaan Tarumanegara didirikan sang raja di Raja Guru Jaya Singwarman dalam tahun 358, yang lalu digantikan sang putranya yang bernama Darmayawarman pada tahun 382 sampai 395. Jaya Singwarman dikuburkan pada tepi kali Gomati, sedangkan putranya pada tepi kali Candrabagga. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Adapun kerajaan ini berdiri sekitar pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Adapun kerajaan ini berdiri sekitar pada abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Salakanegara, yang dimana Kerajaan Salakanegara ini adalah salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara pun sudah pernah berkuasa di Pulau Jawa, terutama di daerah yang sekarang telah menjadi Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta. Diperkuat juga dengan adanya bukti dari 7 buah prasasti batu yang ditemukan di daerah tersebut. 5 prasasti ditemukan di Bogor, 1 di DKI Jakarta, dan 1 lagi ada di Lebak, Banten. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Tarumanegara terdiri dari, yang pertama, ada Raja Jaya Singwarman dari tahun 358 sampai 382 Masehi, dan ada Raja Darmayawarman dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang selanjutnya ada Raja Purnawarman dari tahun 395 sampai tahun 434 Masehi. Yang selanjutnya ada Raja Wisnuwarman dari tahun 434 sampai 455. Yang selanjutnya ada Raja Indrawarman dari tahun 455 sampai tahun 515. Selanjutnya ada Raja Candrawarman dari tahun 515 sampai 535, dan selanjutnya ada Raja Suryawarman dari tahun 535 sampai tahun 561. Dan yang selanjutnya ada Raja Kertawarman. Raja Kertawarman memerintah dari tahun 561 sampai 628. Dan selanjutnya ada Raja Sudarman yang dimana memerintah pada tahun 628 sampai 639. Dan ada juga Raja Hariwangsawarman yang memerintah dari tahun 639 sampai 640. Dan yang selanjutnya ada Raja Nagajayawarman yang memerintah dari tahun 640 sampai 666. Dan yang terakhir ada Raja Linggawarman yang memerintah dari tahun 666 sampai 669. Tarumanegara hanya dipimpin
12 raja dalam tahun 669. Linggawarman digantikan sang menantunya Tarusbawa. Linggawarman memiliki 2 orang putri, yang sulung bernama Manisih yang lalu sebagai istri Tarusbawa. Putrinya yang kedua bernama Sobakancana sebagai istri Dapunta Hayang pendiri kerajaan Sriwijaya. Unsur religi dalam kehidupan keagamaan, menurut Fa Hien di Tolomo terdapat 3 kepercayaan, yakni kepercayaan Hindu, kepercayaan Buddha, dan kepercayaan nenek moyang. Raja memeluk kepercayaan Hindu yang diperkuat dengan adanya gambar tapak kaki raja dalam prasasti Ciarutem yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Adanya 2 kepercayaan dan agama tadi memberitahukan bahwa perilaku toleransi sudah dijunjung tinggi. Inilah nilai-nilai orisinil bangsa Indonesia. Bangsa yang agamis tetapi tetap menghormati agama orang lain. Hal ini sangat wajar mengingat kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan kerajaan Tarumanegara masih bisa diketahui hingga abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Tarumanegara mengirim utusan ke Cina. Selain menjalani interaksi dagang, tentunya juga menjalani interaksi keagamaan. Perlu diingat bahwa dalam masa itu, Cina sudah berkembang agama Buddha yang sangat pesat. Namun, pada perkembangan sesudah abad ke-7 tidak ada keterangan yang jelas. Hanya saja, dalam masa selanjutnya perkembangan kerajaan-kerajaan lain misalnya Pajajaran pada Jawa Barat dan Mataram pada Jawa Tengah. Materi selanjutnya mengenai unsur kemasyarakatan. Yang pertama, pada bidang politik, Kerajaan Tarumanegara mencapai masa puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman terkenal dengan seorang raja yang cakap dan disegani oleh kawan maupun lawan. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Jawa Barat yang berpusat di Bogor, di mana hal ini berkaitan pula dengan ditemukannya beberapa prasasti-prasasti. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman pula, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik ini, maka terjalinlah hubungan perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, pada bidang ekonomi, Kerajaan Tarumanegara memiliki jalur sungai dan pelabuhan yang digunakan untuk jalur perdagangan. Kehidupan para penduduk Kerajaan Tarumanegara diutamakan pada bidang pertanian, perdagangan, pelayaran. Selain itu juga terdapat bidang perikanan dan perburuan. Dapat disimpulkan, dengan adanya aktivitas-aktivitas tersebut, maka pada masa pemerintahan ini sudah cukup baik. Dibuktikan pula pada prasasti Tugu yang menyebutkan tentang pembuatan kali dan saluran air yang tujuannya untuk mengatasi banjir dan mengairi lahan-lahan pertanian para penduduk. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Pada kehidupan sosial budaya, para penduduk Kerajaan Tarumanegara sudah tercipta jalinan kehidupan yang baik dan sudah teratur rapi. Meskipun para penduduk Kerajaan Tarumanegara terdiri atas 2 golongan, yaitu Hindu dan Buddha. Meskipun yang paling mayoritas yaitu Hindu. Mereka hidup berdampingan, tetapi sikap toleransi dan kerukunannya tetap terjaga. Di bidang budaya sudah mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Pada bidang sastra pula telah mengenal syair, dan pada seni pahat mereka juga telah pandai membuat arca, prasasti, dan candi. Selanjutnya mengenai unsur peralatan. Yang pertama ada prasasti. Prasasti yaitu sebuah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, seperti halnya batu, dinding, dan keramik. Contohnya yaitu ada prasasti kebun kopi, jambu, dan prasasti tugu. Yang kedua ada arca. Arca yaitu patung yang dibuat dengan tujuan sebagai media sarana memuja kepada dewa dan dewi
Sebagai contoh, arca-arca Wisnu yang ditemukan di Desa Cibuaya, Kabupaten Karawang. Yang ketiga ada candi. Candi merupakan sebuah bangunan keagamaan, tempat ibadah yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha yang digunakan sebagai tempat ritual pemujaan kepada dewa-dewi dan penghormatan kepada nenek moyang leluhur. Sebagai contohnya yaitu Candi Cangkuang yang terletak di Desa Cangkuang, Garut. Terdapat beberapa mata pencaharian pada masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Pertama, ada pertanian. Hal ini berdasarkan informasi yang terdapat pada Tugu Ciareten yang berisikan mengenai Raja Punawarman membuatkan kali atau sungai untuk mengatasi banjir serta mengairi persawahan, juga untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Selain itu juga terdapat mata pencaharian peternakan, di mana hal ini berdasarkan prasasti Tugu yang menyebutkan tentang penghadiahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana, karena sapi merupakan hewan yang mewah. Selanjutnya ada pelayaran, yang mana ini didasarkan pada letak geografis Kerajaan Tarumanegara yang berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, serta banyak pula barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya terdapat mata pencaharian perburuan. Berdasarkan berita Cina bahwa daerah yang disebut Waling ini menghasilkan badak, gajah, serta gading. Sebelum mendapatkan benda tersebut, harus berburu terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat mata pencaharian perburuan. Berdasarkan berita Cina bahwa daerah yang disebut Waling ini menghasilkan badak, gajah, serta gading. Sebelum mendapatkan benda tersebut, harus berburu terlebih dahulu. Dan yang terakhir, terdapat perikanan. Hal ini berdasarkan pada upaya untuk menangkap ikan di sungai maupun di laut. Selain itu juga terdapat keberadaan kulit kura-kura, yang mana produk kulit kura-kura ini sangat diminati oleh saudagar Cina. Unsur kebahasaan. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan muncul pada abad ke-5. Hal ini berdasarkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang digunakan oleh prasasti tersebut. Bahasa Sanskerta atau ejaan tidak baku, Sanskerta, Sanskrit, aksara Dewanagari, Sanskertram adalah bahasa kuno Asia Selatan yang merupakan cabang Indo-Arya yang rumpun. Bahasa Indo-Eropa, bahasa Sanskerta adalah bahasa suci umat Hindu, Buddha, dan Jain. Sistem pengetahuan dilihat dari isi beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Banyak ditemukan tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selain itu, mereka menggunakan lukisan-lukisan dan cap kaki yang mengandung arti untuk menggambarkan atau melambangkan sesuatu. Dari prasasti Muara Cianten, mereka menggunakan aksara Ikal yang sulit dibaca, dan sampai saat ini belum ada yang mengetahui arti dari aksara tersebut. Ditemukannya 7 buah prasasti tersebut berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Yang pertama ada prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cisadane dekat Muara Cianten yang dahulu dikenal dengan nama Prasasti Muara. Yang kedua ada prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Pada prasasti ini ada pahatan gambar telapak kaki gajah yang disamakan dengan
telapak kaki gajah Ariwata, gajah kendaraan Dewa Wisnu. Yang ketiga ada prasasti jambu. Prasasti ini ditemukan di perkebunan jambu Bukit Kolengkok, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Dalam prasasti itu diterangkan bahwa Raja Purnawarman gagah, pemimpin yang termasyhur, dan baju ziarahnya tidak dapat ditembus senjata musuh. Yang keempat ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Prasasti ini menerangkan tentang penggalian saluran Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Mengenai nama Candrabaga, Purbacaraka mengartikan Candra sama dengan bulan Sasi. Candrabaga menjadi Sasi Baga dan kemudian menjadi Bahaga Sasi, lalu Baga Sasi akhirnya menjadi Bekasi. Yang kelima ada prasasti Awi. Prasasti Awi atau prasasti Cemperai adalah bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang juga ditemukan oleh N.W. Habermas pada tahun 1864 Masehi. Prasasti ini ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi, kawasan perbukitan Cipamingkis, Sukamakmur, Bogor. Sama seperti prasasti Muara Cianten, prasasti yang berada di bukit ini juga tidak sedikit pun mengungkapkan sejarah kerajaan Tarumanegara. Yang keenam ada prasasti Ciarenten. Prasasti Ciarenten ditemukan di dekat Muara Cisadane. Prasasti itu ditulis pada sebuah batu besar disertai cap sepasang telapak kaki. Terjemah tulisan prasasti itu antara lain, bekas sebuah kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah kaki yang mulia Purnawarman, Raja negeri Tarumanegara yang gagah berani di dunia. Yang ketujuh ada prasasti Lebak. Prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Banten Selatan. Prasasti ini menerangkan tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian Purnawarman sebagai Raja dunia. Peristiwa penting pada masa kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, menjadi kerajaan yang memiliki banyak prasasti. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Dari 7 buah prasasti peninggalan Tarumanegara, 5 diantaranya ditemukan di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten. Yang kedua adalah sebagai pencetus Sundapura. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman pada tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya. Sumber-sumber prasasti memberikan keterangan bahwa Purnawarman berhasil menundukkan musuh-musuhnya. Prasasti Munjul di Pandeglang menunjukkan bahwa wilayah kekuasaannya mencakup pula pantai Selat Sunda. Yang ketiga menjadi sumber penyebaran agama Hindu. Kerajaan Tarumanegara menjadi sumber penyebaran agama Hindu karena Raja Purnawarman yang menjabat sebagai raja saat itu beragama Hindu sehingga banyak rakyat yang masuk agama Hindu. Yang keempat, menggali Sungai Gonati dan Candrabaga pada tahun 417. Maharaja Purnawarman memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km. Sang Maharaja juga mengorbankan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Diceritakan juga ayahanda Raja Suryawarman, Raja Candrawarman, banyak penguasa daerah yang menerima kembali kekuasaannya sebagai hadiah kesetiaannya. Hal ini juga dilakukan Raja Suryawarman. Sekian dari kami untuk presentasi tentang Kerajaan Tarumanegara. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.